Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Ajaria, NPM 2002040095, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah usaha atau bagaimana mengatur peserta didik atau murid dari semenjak mereka masuk sekolah hingga mereka lulus sekolah. Adapun Kemendikbud tahun 1961 mengartikan manajemen peserta didik atau Pupil Personal Administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan, sampai ia matang di sekolah. Peserta didik pada dasarnya memiliki kesamaan-kesamaan inilah. Muncul sebuah sistem layanan sekolah, sehingga tiap-tiap peserta didik nantinya akan mendaftarkan pelayanan yang sama akan hak mereka. Nah, di sini ada tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik bertujuan untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar dapat menunjang proses belajar mengajar sehingga tujuan dari sebuah pendidikan dapat tercapai. Adapun tujuan dari manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. 1. Meningkat pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Kedua, menyalur dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Keempat, dengan terpenuhinya 1, 2, dan 3 di atas, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Sedangkan fungsi dari manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi diri mereka seoptimal mungkin dari berbagai segi, baik dari segi individualitasnya, segi sosialnya, segi aspirasinya, segi kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Baiklah, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Putri Larasati Ritonga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Larasati Ritonga, NPM 220-448. Nah, saya akan melanjutkan Adija. Prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Gitu, yang pertama, 1. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen ke sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang pertama, 1. Manajemen peserta didik dipandang sebagai bagian dari keseluruhan manajemen ke sekolah. Yang kedua, segala bentuk kegiatan manajemen peserta didik haruslah mengemban misi pendidikan dalam rangka mendidik para peserta didik. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan manajemen peserta didik haruslah diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai aneka ragam latar belakang dan punya banyak perbedaan. Kemudian yang keempat, kegiatan manajemen peserta didik haruslah dipandang sebagai upaya pengaturan terhadap pembimbingan peserta didik. Yang kelima, kegiatan manajemen peserta didik haruslah mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Yang keenam, apa yang diberikan kepada peserta didik dan yang selalu diupayakan oleh kegiatan manajemen peserta didik haruslah fungsional bagi kehidupan peserta didik, baik di sekolah, lebih-lebih di masa depan. Nah, ada pendekatan manajemen peserta didik. Pendekatan manajemen peserta didik itu yang digunakan ada dua macam, yaitu pendekatan kuantitatif yang menitik beratkan pada aspek-aspek administrasi dan birokrasi lembaga tempat peserta didik tersebut belajar, dan pendekatan kualitatif yang lebih memperhatikan masalah kesejahteraan peserta didik. Dalam praktiknya, usaha yang dilakukan adalah mengambil jalan tengah dari kedua pendekatan ini, di mana peserta didik diminta untuk memenuhi tuntutan birokratik dan administrasi sekolah di satu pihak. Tetapi di sisi lain, sekolah juga menawarkan insentif kedua pendekatan ini, di mana peserta didik diminta untuk memenuhi tuntutan birokratik dan administrasi sekolah di satu pihak. Tetapi di sisi lain, sekolah juga menawarkan insentif lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan.
Nah, inilah penjelasan dari kami tentang manajemen peserta didik. Bila ada penjelasan yang salah atau kurang, mohon maaf dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.